Assalamualaikum adik-adik semuanya. Akhirnya aku kembali setelah sekian lama. Nah, langsung aja ya. Di video kali ini akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa aja sih? Simak ya. Jadi adik-adik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu antara lain, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai konsentrasi. Yang kedua nanti akan dibahas pengaruh apa yang terjadi apabila diberi faktor luas permukaan. Kemudian setelah luas permukaan, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Setelah suhu, nanti akan kita bahas tentang katalis. Yuk kita simak. Oke, sekarang kita masuk tentang konsentrasi dulu ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, kita bahas dulu pengertian dari konsentrasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan konsentrasi adalah banyaknya zat atau molekul di dalam suatu campuran, larutan per volume total larutan. Nah adik-adik, pengaruhnya kayak gini nih. Kalau konsentrasi dalam zat tersebut tinggi, maka artinya jumlah molekulnya kan banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau konsentrasinya rendah, berarti jumlah molekulnya sedikit kan? Berarti hubungannya jika konsentrasi zat semakin tinggi, jumlah molekulnya semakin banyak. Kemudian tumbukan antara molekulnya berarti semakin sering terjadi kan? Akibatnya, reaksi antar molekul pun juga sering terjadi. Sehingga artinya, reaksi makin cepat selesainya. Nah, kalau dikatakan reaksi semakin cepat selesainya, berarti laju reaksinya semakin tinggi dong. Jadi, kesimpulannya adalah, kalau konsentrasinya tinggi, berarti laju reaksinya juga semakin tinggi. Dengan kata lain, konsentrasi berbanding lurus dengan laju reaksi. Apa kalian masih bingung? Kalau bingung, kalian lihat animasi berikut ini ya. Untuk gambar yang sebelah kiri, di sana ada pencampuran antara molekul zat A dan molekul zat B, di mana konsentrasinya rendah. Kalian lihat coba, apakah antara molekul zat A dan molekul zat B sering bertemu? Jarang kan? Sekarang kita bandingkan dengan gambar yang ada di sebelah kanannya. Di sana aku buat dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau jumlah molekulnya banyak, artinya mereka akan saling bertemu kan? Kalau misalkan saling bertemu, berarti reaksi semakin sering terjadi dan laju reaksinya semakin tinggi. Nah, analoginya kalau misalkan ada di dalam kelas kalian. Misalnya nih, di dalam kelas yang sepi. Di sana ada 2 orang murid laki-laki dan 2 orang murid perempuan. Apakah kemungkinan interaksi antar murid laki-laki dan perempuan akan sering terjadi? Apakah mereka akan sering mengobrol? Tidak kan? Nah, kita bandingkan kalau misalkan kelasnya lagi ramai. Murid laki-lakinya banyak, kemudian murid perempuannya juga banyak, maka kemungkinan mereka bertemu dan berinteraksi akan semakin sering terjadi, bukan? Sampai sini kalian sudah paham? Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke faktor luas permukaan ya. Luas permukaan yang dimaksud di sini adalah luas permukaan dari suatu benda padat 3 dimensi. Nah, luas permukaan dari suatu zat itu dapat berinteraksi secara tumbukan atau bertumbukan dengan molekul dari zat lain. Jadi hubungannya seperti ini adik-adik. Jika luas permukaannya semakin luas, maka tumbukan akan sering terjadi. Otomatis reaksi antar molekulnya juga makin sering terjadi dong. Dengan kata lain, reaksi semakin cepat selesai. Nah, kalau reaksinya cepat selesai, artinya laju reaksinya semakin tinggi juga. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya jika luas permukaannya luas, maka laju reaksinya juga semakin tinggi. Artinya, luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Apa kalian masih bingung? Kalau kalian masih bingung, coba lihat animasi berikut ini ya. Di sana aku bedakan 3 bentuk dari suatu zat. Ada lempeng, serpihan, maupun serbuk. Nah, untuk lempeng, aku misalkan aku mempunyai suatu kubus yang besar. Sedangkan kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, pengertian dari luas permukaan adalah suatu daerah yang bisa disentuh ataupun
pun bisa berinteraksi dengan molekul zat lain, misalnya seperti ini kan. Berarti dari kubus tersebut yang bisa disentuh atau berinteraksi dengan molekul zat lain yaitu bidang atas, samping kanan, samping kiri, bawah, depan, dan belakang. Berarti ada berapa yang bisa disentuh atau berinteraksi dengan molekul lain? Ada 6 kan? Oke, catat dulu. Nah, sekarang untuk yang serpihan. Aku misalkan serpihannya dari kubus yang besar tadi. Aku bagi menjadi 4 bagian, karena serpihan lebih kecil daripada lempeng kan. Kalau misalkan untuk satu kubus ada 6 bidang yang dapat disentuh oleh molekul lain, berarti kalau misalkan ada 4 kubus, ada berapa yang bisa disentuh atau berinteraksi dengan molekul lain? Ya 6 kali 4 dong, ada 24 bidang sentuh. Berarti semakin banyak kan yang bisa berinteraksi dengan molekul lain? Nah, sekarang kita lanjut membahas bagaimana untuk yang serpihan kan. Aku ambil dari 4 kubus sebelumnya. Nah, di sana aku perkecil lagi dengan masing-masing kubus menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Nah, kita logika. Kalau satu kubus ada 6 bidang sentuh yang bisa disentuh oleh molekul lain, berarti kalau sudah dibagi seperti ini, ada berapa bagian yang bisa disentuh molekul lain? Ya, 6 kali 16 bidang sentuh, ya kan? Nah, adik-adik, artinya di sini luas permukaan lempeng lebih kecil daripada luas permukaan serpihan, dan luas permukaan serpihan lebih kecil daripada luas permukaan serbuk. Kenapa di sini aku bahas? Karena biasanya murid-muridku itu bingung antara lempeng, serpihan, dan serbuk. Luas permukaannya biasanya mereka bilangnya besaran yang lempeng. Jadi hati-hati di sini ya, Dek ya. Luas permukaan itu bukan besarnya benda ya, tapi luas bidang sentuh yang bisa disentuh molekul lain untuk berinteraksi. Paham sampai sini? Kalau misalkan kalian masih belum paham juga, kalian lihat analogi ini. Kalau ada kayu yang mau aku bakar, misalkan aku mempunyai kayu yang masih gelondongan aku bakar, dibandingkan dengan kayu yang sudah dipotong aku bakar. Meskipun jumlahnya sama, kira-kira mana yang lebih cepat terbakar? Nah, yang lebih cepat terbakar adalah yang sudah dipotong, ya kan? Oke, sudah paham sampai sini? Oke adik-adik, sekarang kita bahas mengenai suhu. Bagaimana suhu mempengaruhi laju reaksi. Perlu kalian ketahui bahwasannya suhu itu bisa meningkatkan energi kinetik. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai energi kinetik, otomatis kita akan membahas tentang kecepatan gerak molekul dalam suatu zat, iya kan? Jadi hubungannya antara suhu dengan laju reaksi sebagai berikut adik-adik. Kalau suhunya semakin tinggi, otomatis energi kinetiknya juga semakin tinggi kan? Energi kinetik yang makin tinggi membuat gerak molekul juga semakin cepat. Kalau gerakan molekulnya semakin cepat, otomatis sering terjadi tumbukan kan? Kalau sering terjadi tumbukan, artinya lebih sering terjadi interaksi, semakin cepat selesai reaksinya. Kalau semakin cepat selesai reaksinya, artinya laju reaksinya juga semakin tinggi. Dengan arti kata lain atau kesimpulannya adalah semakin tinggi suhu yang diberikan pada suatu proses reaksi, maka laju reaksinya juga semakin tinggi. Sehingga kesimpulannya adalah kenaikan suhu berbanding lurus dengan laju reaksi. Sampai sini sudah paham apa belum? Kalau belum, kita lanjutkan ke animasi ini ya. Di sana kalian lihat antara animasi kiri dan animasi kanan aku beri jumlah molekul zat A dan jumlah molekul zat B sama. Hanya saja yang membedakan, yang kiri suhu rendah, yang kanan suhu tinggi. Dengan arti kata lain, yang kiri gerak molekulnya lebih lambat daripada yang kanan. Coba kalian periksa. Nah, dari sana kelihatan bahwasanya molekul yang lebih rendah kecepatan geraknya lebih jarang bertemu atau berinteraksi daripada molekul-molekul yang gerakannya lebih cepat, bukan? Jadi gini loh adik-adik, adanya kenaikan suhu pada suatu reaksi akan meningkatkan energi kinetik molekul-molekul reaktan kan? Sehingga semakin banyak molekul-molekul yang memiliki energi kinetik yang melampaui harga energi aktivasinya.
Jadi, ketika molekul-molekul reaktan saling bertumbukan, otomatis akan dihasilkan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan molekul-molekul reaktan dan membentuk molekul-molekul produk. Dengan demikian, laju reaksinya juga semakin meningkat. Sekarang kita bahas mengenai rumus ya adik-adik. Nah adik-adik, pada umumnya nih ya, tiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan menyebabkan reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Dengan demikian, jika laju reaksi awalnya diketahui, kita dapat memperkirakan laju reaksi berdasarkan kenaikan suhunya loh. Nah, untuk bahasan suhu ini ada rumusnya. Rumusnya jadi seperti ini dengan keterangan berikut ya. Oke adik-adik, contoh soalnya seperti ini ya. Yang pertama, seperti biasa langkahnya adalah mencari apa aja yang diketahui. Delta R-nya adalah 2 karena di sana ada kata-kata 2 kali lebih cepat. Kemudian untuk delta T-nya, berarti kan T akhir dikurangi dengan T awal. Berarti 60 dikurangi 30, hasilnya 30 derajat Celcius. Sedangkan laju reaksi awal dia bilang 2 kali 10 pangkat min 3. Dengan kata-kata berapa laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius, berarti yang ditanyakan adalah laju reaksi akhir. Kalau gitu caranya tinggal masukkan aja ke dalam rumus yang ini ya adik-adik ya. Kita masukkan, berarti hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 3 M per S. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai katalis. Jadi adik-adik, kalau kita membicarakan mengenai katalis, ada 2 istilah nih di sini, yaitu katalisator dan inhibitor, di mana katalisator itu berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Dia akan ikut bereaksi dengan zat-zat reaktan, tapi di akhir reaksi dia akan terbentuk kembali. Jadi hanya membantu berlangsungnya reaksi aja. Nah, adanya katalis ini bisa menurunkan energi aktivasi, sehingga bisa mempercepat laju reaksi. Kalau untuk inhibitor itu fungsinya berkebalikannya ya. Dia berfungsi untuk memperlambat laju reaksi. Kalau hubungannya dengan energi aktivasi ya kebalikannya, dia berfungsi untuk menaikkan energi aktivasi. Kalau energi aktivasinya tinggi, berarti laju reaksinya semakin lambat dong. Kalian lihat grafiknya ya, misalkan tanpa katalis, maka energi aktivasinya tinggi. Sedangkan jika dengan katalis, maka energi aktivasinya rendah. Artinya, kalau misalkan dengan katalis, maka laju reaksinya semakin cepat. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga ilmu yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.